Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eko Kurniawan Prasetyo. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang hubungan antara kecepatan, jarak, dan waktu. Sebelum mulai belajar, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum kita masuk ke materi, ada kesepakatan belajar. Yang pertama, kita harus fokus dalam melihat video ini. Yang kedua, kita menyimak video dengan seksama. Yang ketiga, menyiapkan buku dan alat tulis. Yang keempat, mengerjakan tugas tepat waktu. Yang kelima, mengumpulkan tugas tepat waktu. Dan yang keenam, merapihkan buku dan alat tulis. Sedangkan tujuan pembelajaran pada video ini, yang pertama adalah peserta didik dapat mengetahui hubungan antara kecepatan, jarak, dan waktu dengan benar, serta peserta didik dapat menyelesaikan operasi hitung hubungan antara kecepatan, jarak, dan satuan waktu dengan tepat. Sekarang kita akan belajar tentang hubungan antara kecepatan, jarak, dan waktu. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang satuan panjang dan satuan waktu, di mana satuan panjang itu ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Untuk mempermudahnya, kita buat singkatan kucing hitam dalam mobil, Desi cantik mondar-mandir. Sedangkan satuan waktu kita sudah belajar di pertemuan sebelumnya, yaitu ada jam, ada menit, dan juga ada detik. Pada video ini kita akan bahas tentang hubungan antara kecepatan, jarak, dan waktu. Sebagai ilustrasi, di sini ada namanya speedometer. Apa itu speedometer? Speedometer adalah alat yang dapat mengukur kecepatan. Kalau teman-teman lihat pada kendaraan bermotor, pada sepeda motor misalkan, di bagian depan itu ada speedometer yang mengukur kecepatan kendaraan yang kita bawa, atau di mobil juga ada. Fungsi dari speedometer adalah mengukur kecepatan kendaraan kita. Sebagai contoh, jika kalian mengendarai mobil selama 1 jam dan mampu menempuh jarak 50 km, misalkan kalian sedang bepergian selama 1 jam dan sudah menempuh 50 km, maka pertanyaannya adalah, jika mobil itu melaju selama 4 jam, berapakah jarak yang ditempuh? Jadi kalau 1 jam itu menempuh 50 km, kira-kira kalau 4 jam berapa ya? Kira-kira jaraknya akan bertambah atau berkurang? Iya, betul sekali. Jaraknya juga akan semakin bertambah. Jadi 50 dikali 4, jarak yang ditempuh adalah 200 km. Itu adalah ilustrasi. Jadi semakin lama kita bepergian, semakin lama kita mengendarai kendaraan, maka jarak yang ditempuh akan semakin jauh. Nah, sekarang ada rumus yang untuk mempermudah hubungan kecepatan, jarak, dan waktu. Nah, di sini ada tabel. Ada huruf J, ada huruf K, dan ada huruf W pada warna ungu. Nah, untuk mempermudah teman-teman semua, kita hafalkannya adalah Jokowi. Jokowi. J itu apa sih? J itu adalah jarak. K itu apa? K itu adalah kecepatan. Kalau W itu adalah waktu. Jadi kalau dari atas ke bawah ini dibagi, tapi kalau menyamping ini dikali. Jadi kalau hubungannya atas ke bawah itu dibagi, kalau ke samping dikali.
Coba kita masuk ke contoh soalnya ya. Jika Rian mengendarai sepeda dengan kecepatan 20 km per jam selama 3 jam, berapakah jarak yang ditempuh Rian? Langsung saja kita ke pembahasan. Ini adalah soalnya. Jika Rian mengendarai sepeda dengan kecepatan 20 km per jam selama 3 jam, berapakah jarak yang ditempuh? Kita sebelum mengerjakan, kita harus tulis dulu yang diketahui apa saja sih? Kecepatan 20 berarti ini apa? Ini adalah K ya, kecepatan. Kecepatannya K-nya adalah 20 km per jam. Selama 3 jam, 3 jam itu satuan apa ya? Waktu, betul. Jadi kita ketahui kecepatan adalah 20 km selama 3 jam. 3 jam itu adalah waktu. Berapakah jarak yang ditempuh? Berarti ditanyakan adalah jaraknya berapa sih? Nah, untuk mempermudah kita akan panggil lagi segitiga untuk mempermudahnya. Dimana kalau atas ke bawah itu dibagi, kalau menyamping itu dikali. Karena yang ditanyakan jarak, maka jarak ini kan ditanyakan nih. Jarak ini ditanyakan, maka yang diketahui kecepatan dan waktu. Kalau dia sejajar, maka dikali. Langsung saja kita kerjakan. Jadi untuk mencari jarak yang diketahui K dan W, ini kita kali. Jadi jarak sama dengan kecepatan dikali waktu, sama dengan 20 dikali 3. Jaraknya adalah 60. Jadi jarak yang ditempuh Rian adalah 60 km. Jadi kalau yang ditanyakan ditutup aja, berarti kita anggap ini ditutup, maka yang diketahui adalah K dan W, dia sejajar maka dikali. Contoh lainnya, sebuah bus menempuh perjalanan sejauh 300 km selama 5 jam. Tentukan berapa kecepatan rata-rata bus tersebut. Langsung saja kita jawab ya. Yang pertama kita harus tulis diketahui dulu. Diketahui sejauh 300 km. Kilometer itu satuan apa ya? Iya, satuan jarak. Maka ini kita ketahui J-nya ya. Selama 5 jam. 5 jam itu apa? Waktu. Jadi kita ketahui jarak dan waktu. Jaraknya 300 km, waktunya 5 jam. Maka yang ditanyakan adalah kecepatan. Kita panggil segitiga Jokowi. Nah, ini kan kecepatan nih. Ini kita tutup aja nih, kita tutup. Jadi yang diketahui kan hanya J dan W ya. Karena dia atas bawah maka dibagi. Jadi rumusnya adalah kecepatan sama dengan J dibagi W, sama dengan jaraknya berapa? Jaraknya 300 dibagi waktunya adalah 5 jam. 300 dibagi 5 itu hasilnya 60 km per jam. Jadi jarak yang ditempuh bis ini adalah, jadi kecepatan yang ditempuh bis ini adalah 60 km. Mohon maaf, ini adalah kecepatannya ya. Baik, mungkin itu saja video pembelajaran pada kali ini. Untuk video ini tidak ada tugas karena pekan ini teman-teman sedang ada libur Maulid Nabi, ditambah juga beberapa teman-teman kalian sedang mengikuti ANBK. Jadi untuk video pembelajaran ini Mister tidak kasih tugas terlebih dahulu. Terima kasih untuk perhatian teman-teman semua. Sering-sering latihan soal. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.